Bible says 4:17, Genesis said, this city is called the city of Enoch. Based on Bible teachings, histories of the Freemason, third upcoming temples will be rebuilt by Freemasons. Kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah Freemason. Tuliskan informasi tentang Freemason ini. Kenapa disebut dengan Freemason? Dari kata Mason, apakah saudara tahu apa arti dari Mason? Mason adalah batu bangunan. Batu bangunan yang khusus mengkhususkan diri dalam pemotongan batu, meletakkan batu dalam membuat sebuah bangunan. Kita menyebutnya itu Mason, khusus dalam bidang batu-batuan. Saudara tuliskan dulu ulasan ini, dan sekarang mereka sangat diminati oleh orang-orang, karena saudara tahu di zaman kuno dulu bangunan-bangunan yang terkemuka terbuat dari batu. Pada saat itu tidak ada semen, mereka hanyalah warga sipil, rumah yang dibuat dari tanah liat, bukan dari batu. Bangunan-bangunan monumen dan bangunan-bangunan gereja lainnya, masjid, Islam, semua terbuat dari batu. Oleh karena itu, pembangunan dari batu-batuan sebagian besar adalah orang-orang yang kaya dan orang yang berkuasa dan berpengaruh, orang yang berstatus sosial yang tinggi. Bagi para pemimpin-pemimpin tinggi di lingkungan masyarakat, mereka disebut dengan Freemason. Dibandingkan dengan para budak bangunan, saudara lihat pada masa itu adalah masyarakat yang feodal. Masyarakat feodal berarti dalam Korea disebut Bongonsal. Masyarakat feodal, minoritas kecil orang-orang yang berpangkat tinggi adalah orang-orang yang bebas. Mereka adalah tuan, dan mayoritas warga sipil adalah budak. Masyarakat semacam itu disebut masyarakat feodal kecil. Orang yang berkuasa besar adalah bebas, yang mayoritas adalah warga sipil atau budak. Jadi Freemason berarti orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang berotoritas dan kaya. Jadi Freemason membawa kuasa dan pengaruh
pengaruh tinggi itu adalah Freemason. Petinggi sosial, birokratis, yang kaya, terkenal, dan orang yang berkuasa melambangkan Freemason. Sejarah yang berdasarkan ajaran Alkitab, yaitu sejarah dari Freemason ini diambil dari Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4. Sekarang, setelah kejatuhan dari Adam, yaitu sekitar 4000 sebelum Masehi, anaknya Adam, yaitu Kain, membunuh Abel, dan Kain menjadi, saya bisa mengatakan itu adalah anak-anak iblis. Dan dari Kain, putra pertamanya dengan bernama Henokh, anak pertamanya dari Kain bernama Henokh. Henokh adalah Freemason. Dicatat dalam Kejadian 4 ayat 17 sebagai Freemason yang membangun kota dengan batu. Dalam Kejadian 4 ayat 17, kota ini adalah kota Henokh. Saudara lihat, Alkitab mengatakan itu, kota itu dipanggil dengan kota Henokh. Seperti yang kita perhatikan di sini, bukan hanya sebuah kota atau nama daerah, tetapi dinamai dengan nama orang, yaitu kota Henokh. Itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Lihat, ketika saudara menciptakan sesuatu menggunakan nama saudara untuk segala kota atau bangunan apa saja maupun terhadap organisasi, itu bertentangan dengan tujuan penciptaan. Itu adalah kelemahan manusia yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini kota yang pertama bernama kota Henokh. Dengan jelas di sini menjelaskan bahwa Henokh adalah melanggar tujuan dari penciptaan, meninggikan namanya. Itu adalah hal yang khusus dari gaya hidup Freemason yang bertentangan dengan tujuan penciptaan. Sepanjang dari hal itu, banyak orang-orang saat itu membangun bangunan dengan namanya. Sekarang di sini, setelah itu, yaitu sebelum banjir, itu ada di sini, di masa kekaisaran Mesir, menyewa ahli bangunan atau Freemason dengan mahal dan membangun piramida. Menurut sejarah dari piramida pertama dibangun sekitar di periode ini, sebelum 2630 sampai 2611. Itu jelas sebelum mulai dari air bah. Air bah terjadi di sini di tahun 2458. Jadi jelas bahwa piramida itu menghilang, hanyut oleh air bah. Tidak tampak lagi di masa kita sekarang karena air bah ini. Air bah menandakan adanya gempa bumi. Dengan gempa,
air bah terjadi. Genesis Kejadian 7, pasal 7 11. ayat 11. Genesis 7:11 Pasal tells 7 us ayat that 11 out of menjelaskan the earthquake, dari gempa bumi flood. air bah terjadi. Genesis 7:11. Kejadian 7 ayat 11. Okay. Out of the Dari gempa earthquake dan and air flood, bah, piramida first pertama pyramid, hilang, disappeared. No more available in our eyes. tidak ada lagi terlihat dari pandangan Here, kita. flood. After the flood, Setelah air bah, Bible says here, Alkitab menjelaskan di sini, Nimrod Nimrod was born. lahir dari keturunan Ham. Ham. Noah had three sons. Nuh mempunyai 3 anak, Shem, Ham, Sem, Ham, Japheth. dan Yafet. Okay. Now, Nimrod born out of Nimrod Ham. lahir dari Ham. The Nimrod, Tetapi was Nimrod a ini Freemason. adalah seorang He was a Freemason builder. karena seorang ahli Nimrod bangunan. Jadi Nimrod inherited- mewarisi he was inherited Freemasonship. Freemason dari nenek moyang sebelumnya. Sebelum dia adalah seorang pemburu, Also, juga stone builder. ahli How bangunan. do we know? 'Cause later he Bagaimana kita built- tahu? he built Karena Tower of dia membangun Babel. sebuah menara Babel. Genesis 11 Kejadian verses 11 1 ayat 9. 1-9. By that, we can Dengan hal itu, kita bisa membayangkan Nimrod adalah seorang ahli bangunan as yang dimana sekarang a terminology secara terminologi called disebut Freemason. Freemason, Ancestor leluhur dari Freemason. Freemason. Now, Sekarang menurut sejarah piramida, near Giza ada Giza. di Giza kota is kecil a small town, near Cairo, dekat Kairo bersampingan dengan sungai apa? River Nile. Sungai Nil. Okay. There is a town called Kota itu Giza. bernama Giza. At Giza, Di Giza, today yang dimana is itu adalah major- piramida sekarang, major adalah pyramid piramida in our area yang countries. utama, Okay. piramida yang Pyramid terbesar, located in terletak Giza. di Giza. That pyramid, Piramida tersebut according to Egyptian menurut history, dari sejarah was Mesir built around BC dibangun sekitar 2300 sebelum Masehi, 2300. Okay. tepat Right setelah after the flood, Erbah, after the flood, setelah Erbah, yaitu yang ada di sini. so that pyramid, Jadi piramida di Giza masih baik okay, keadaannya existence and attracted Dan by many tourist people. didatangi oleh banyak turis. Giza, we call it Giza Kami pyramid. menyebutnya piramida Giza. Okay. So obviously, Jadi the jelas Giza, di okay, Giza, pyramid was built by yaitu piramida under itu the dibangun leadership of Freemason, bahwa kepemimpinan negara yang bebas dan 1,000 slave nations. ribuan budak membangun piramida After tersebut. that, Babel Setelah itu, menara we Babel, just assume kita hanya that bisa it berasumsi was built by dibangun oleh siapa? Nimrod. Nimrod. Who is a Nimrod? Siapakah This Nimrod man. pria ini? He is a Dia adalah founder of pendiri dari agama Babylonian Babilonia. religion. Okay. He is a Dia founder adalah of pendiri Babylonian religion. agama Babilonia. Babylonian religion has Di three. agama Babilonia memiliki 3 dewa. It's a male god is a Dewa male laki-laki yaitu adalah Baal, god, Baal, male god. Okay. That is who? Nimrod. yaitu dewa laki-laki yang kita sebut dengan And Nimrod. female god is who? Dan dewa perempuan adalah siapa? Ramis. Semiramis. Female god. That's Nimrod's wife. Itu adalah istri dari Nimrod. Third is sun Dan god ketiga, anak
dewa tersebut adalah Talmud. That's the sun god. Semiramis Semiramis conceived a baby mengandung bayi and dan a melahirkan birth of Tammuz. yang diberi nama Talmud. Tradition Secara tradisi mengatakan ini, this bagaimana Semiramis without the husband tanpa suami conceived a mengandung baby bayi and delivered dan the melahirkan baby. bayi yang bernama Talmud. It's a miracle. Itu adalah keajaiban. So Babylonian Begitulah tradisi Babilonia mengatakan ini. tradition, obviously, Secara jelas, Semiramis adalah dewa the female perempuan must be harus lebih more kuat powerful dari than Baal yang adalah husband suaminya. god. So under the Di bawah tradisi Babilonia, tradition here, orang-orang people menganggap consider Semiramis Semiramis is the adalah primary dewi yang utama, god, dewi stronger than utama yang kuat dibandingkan dengan Baal, Baal, male god. dewa laki-laki. Because of Karena dari hal itu, Babylonian agama religion, Babilonia primarily mengutamakan was pemujaan female terhadap worshiping dewa religion perempuan instead of male. daripada dewa laki-laki. Okay. And later, the Kemudian Maria saudara story tahu that tentang I don't have to Maria. explain to Maaf, you saya tidak ada now. waktu menjelaskan hal ini. Here, after Setelah menara Babel, Abraham Abraham lahir di tahun BC 2166 sebelum Masehi. Abraham was born. Later, about Kemudian 1,000 sekitar years 1000 after tahun Abraham, setelah Abraham, we know kita the tahu kisah story of the Bait Jerusalem Suci temple. Yerusalem. Okay. Jerusalem temple Bait Suci Yerusalem dibangun pada tahun 959 sebelum Masehi. it was very Itu sangat interesting. menarik. See, here in 1 Kings Di chapter 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 6, Kings chapter 5 and chapter 6. pasal 5 dan Chapter 5, in 6. the beginning, it said that Pasal 5 adalah Jehovah God, awal Jesus said, Jehovah God dari Allah asked Yehova, yaitu Yesus, Solomon to build the temple of Jerusalem. Okay. mengatakan kepada Raja Salomo untuk membangun bait suci ini. All of a sudden, Di sini Salomo tiba-tiba meminta Raja king of Tirus, Tyre. Tirus, Tyre means today's Lebanon. yaitu hari ini Lebanon. Libanon, Okay. That's the northern part of bagian Israel. utara dari Israel. King of Tyre Raja by Tirus the name of dengan nama Hiram, that's very famous yaitu raja in yang sangat terkenal. Tyre. Tyre, Sidon, Raja Sidon, dari and Tirus Tyre, dan that's all Sidon Lebanon. adalah daerah Libanon. Southern part of Lebanon city. Solomon Raja Salomo requested meminta King of Raja Tyre Tirus untuk sending mengirim their timbers, kayu kepada timbers, mereka. timbers. Saudara tahu itu kayu Only timbers, atau balok, so tidak hanya kayu saja, tetapi ahli batu bangunan untuk dikirim the construction membangun of the Jerusalem temple. bait suci Yerusalem. So King of Tyre, Sehingga Raja Tirus sangat terlibat dalam pembangunan bait the suci construction of Yerusalem. the Jerusalem temple. Isn't it interesting Bukankah ini menarik? that later Yang kemudian in di sini di Yeskiel 28 ayat 12 Ezekiel chapter 28:12 dimulai dengan ini. you king of Engkau Tyre, Raja Tirus, and so on, dan like seterusnya that, seperti that itu. means that the king of Tyre Artinya Raja Tirus symbolizes in dilambangkan Ezekiel dalam 28 Yeskiel 28 adalah setan, Lucifer. is a king of Lambang Tyre dari all Raja of a Tirus sudden tiba-tiba jump up, berubah menjadi okay, kepada to representing Lucifer Lucifer and dan Satan. setan, So that is a sehingga symbolic merupakan ungkapan expression that simbolis Jerusalem bahwa bait temple suci Yerusalem adalah dibangun oleh Salomo dan orang-orang Israel di waktu yang sama dibantu oleh King of Tyre. Raja Tirus dan pembantu sipil-sipilnya, So sehingga
Bait suci Yerusalem dibangun oleh dua kubu. Isn't it interesting? Bukankah itu menarik? God's children, God's forces, Kubu dari anak-anak Allah dan anak-anak iblis di waktu yang sama. in other words, Dengan kata lain, God's umat people Tuhan dan orang-orang Freemason. because Karena technology teknologi dan teknik on pada stone buildings cannot be done batu-batu by bangunan Israeli alone. tidak dapat dilakukan oleh umat Israel sendiri. Stone Mereka specialists, membutuhkan ahli batu okay, bangunan to build up untuk membangun bait suci. Freemasonry Freemason diundang invited the people dari orang-orang Tirus including dan termasuk their masons. ahli bangunan mereka sendiri. Now, because the temple Karena of Jerusalem bait suci Yerusalem during this year, selama tahun ini 100 years sekitar 400 tahun here, orang-orang Israel worshiping God menyembah inside dewa of the temple di dalam of suci Jerusalem. Yerusalem. But Tetapi not only tidak hanya Salomo Solomon, membangun also bait suci, Solomon who built the temple, not obeying, tidak mematuhi perintah Allah, okay, practicing, mempraktekkan worshiping dan menyembah Gentile gods dewa-dewa non-Yahudi Israeli bersama-sama gods dengan together, Allah Israel mixed bercampur. He allowed, Solomon Raja allowed Salomo mengizinkan how many, berapa wives? istri? 700 700 istri wives, dan 300 selir. okay. All Semua wanita itu semua datang dari non-Yahudi, Gentile community, komunitas non-Yahudi, bringing their own membawa Gentile berhala idols. non-Yahudi mereka They sendiri-sendiri, put all their meletakkan idols semua alongside berhala of, mereka di samping bait Jerusalem suci temple, Yerusalem, around the di building. sekitar bangunan itu, Every dan corner setiap of the building sudut dalam bangunan settled with the bersebelahan Gentile dengan idols berhala-berhala worshiping. non-Yahudi dan And menyembahnya. Solomon allowed Raja them Salomo to do it. mengizinkan untuk melakukannya. Now, so true Jadi sifat sejati Allah Kristen sesungguhnya Christian gods could not be tidak found in the dapat temple of Jerusalem. ditemukan di dalam bait suci Yerusalem, karena itu bercampur. Of course, it was Memang built by benar itu dibangun dari mixed sekelompok people. orang yang saling Because of bercampur. that violation Karena of pelanggaran that tujuan idol, penciptaan, creation purpose, worshiping menyembah idols, berhala, the temple was bait ended up suci with itu berakhir dengan kehancuran by oleh kerajaan Babylonian Babilonia. Empire. Isn't it interesting? Bukankah itu menarik? Babylonian Empire Kerajaan Babilonia destroyed menghancurkan in kuil 586. tersebut di tahun 586 sebelum How could Masehi. that holy temple can be destroyed? Bait suci itu bisa dihancurkan Intensively, dengan sangat expensively, intensif, mahal, godly, secara baik, but it was not tetapi godly in the beginning. sebenarnya itu tidak baik pada awalnya. Temple itself is not that holy. Pelayanan bait suci itu tidak menjadi kudus. Later Jesus said, Kemudian Yesus berkata, and I will menghancurkan rebuild it in 3 days. bait suci ini dan saya akan membangunnya dalam 3 hari. Symbolic gesture of Bait suci itu adalah simbolis dari kedatangan Tuhan Yesus dengan penumpahan darahnya. those Tetapi Israel orang-orang Israel itu tidak menghormati kekudusan, holy implications implikasi hidden bait inside of the suci temple. yang tersembunyi di dalamnya. So, Jadi Jesus Yesus said, berkata, "Destroy it." bait suci The temple dihancurkan supposed to be destroyed. yang seharusnya dihancurkan. So here, destruction of them. Now, 70 years 70 later, tahun kemudian, rekonstruksi membangun kembali bait suci yang merupakan bait suci yang kedua yang dibangun oleh Zerubabel. Tentu saja kita membayangkan bahwa Freemason terlibat di sana juga, karena orang-orang Israel tidak dapat membangun bait suci dengan keterampilan mereka sendiri. Selalu mereka membutuhkan kelompok dari Raja Tirus. 500 kemudian, bait suci itu sudah sangat tua
Raja Herodes juga adalah gubernur dari non-Yahudi. Dia raja dari provinsi Yehuda. Dia memprakarsai pembangunan kembali Bait Suci dengan cara menghancurkan Bait Suci bukan dengan secara paksaan, dengan sebuah niat untuk rekonstruksi. Sehingga orang-orang Yahudi mengizinkan Raja Herodes untuk menghancurkan Bait Suci bukan dengan paksa, tetapi dengan cara mereka sendiri dan membangunnya kembali karena sudah terlalu tua. Bait Suci disebut dengan Bait Suci Herodes. Ketika Yesus lahir, Bait Suci Herodes sudah ada di sana. Selama masa pelayanannya, Bait Suci Herodes ada di sana. Jadi dia berkunjung masuk keluar dari Bait Suci Herodes. Tepat sebelum kematiannya, Matius 23:38, Yesus mengatakan itu tepat sebelum khotbah di bukit. Matius 24 dan 25 tentang khotbah di bukit. Itu adalah hari Selasa, di mana itu adalah minggu penyaliban, jatuh di hari Selasa. Matius 23 ayat 38. Dia sedang melihat Bait Suci Herodes dan memerintahkan, menubuatkan bahwa Bait Suci ini akan dihancurkan. Mengapa? Karena sebenarnya beberapa hari kemudian tubuh Yesus akan dihancurkan pada hari Jumat. Maka karena tubuhnya dihancurkan, yaitu tubuh jasmaninya, berarti kehancuran dari bangunan Bait Suci. Tidak lagi Bait Suci diperlukan bagi kita, tetapi kematian fisik Yesus. Bait Suci adalah simbolis tekstur yang melambangkan ekspresi Yesus yang akan datang tentang kematian dan kebangkitannya. Itu adalah Bait Suci. Karena Yesus mati di kayu salib secara jasmani, kematian jasmaninya ini akan membuat harus menghilang. Jadi Yesus berkata dalam 40 tahun kemudian, dia mengatakan Bait Suci itu akan dihancurkan. Matius 23 ayat 38. Dia telah menubuatkannya. Seperti yang dia nubuatkan ketika datang di tahun 70. Jenderal Romawi Titus, di bawah kepemimpinannya, para tentara Romawi menghancurkan Bait Suci. Tidak ada lagi Bait Suci setelah itu. Dan Yesus mengatakan bahwa Bait Suci itu akan dibangun kembali nantinya, tepat sebelum kedatangannya yang kedua. Bait Suci itu akan dibangun kembali. Tetapi sekarang yang menarik bahwa bangunan baru, Bait Suci yang ketiga akan dibangun oleh, yang menariknya, kelompok dari dua binatang buas. Dengan kata lain, Illuminasi dan kelompok Freemason. Bahkan binatang yang kedua oleh Roman Katolik, oleh Jesuit dan Dewan Gereja Dunia. Semua ini kelompok digabungkan bersama membangun Bait Suci ketiga. Karena tidak mungkin membangun Bait Suci ketiga tanpa izin mereka, terutama tanpa izin dari Islam. Tidak mungkin kita dapat membangun kembali Bait Suci. Sekarang saudara lihat, agama Islam akan menjadi bagian tersebut, bekerja bersama-sama dengan kedua binatang buas ini. Di bawah kepemimpinan Vatikan Pope akan
dikombinasikan. Kelompok Illuminati, kelompok Freemason, dan kelompok Jesuit, dan semua pemimpin-pemimpin agama, terutama pemimpin dari Islam dan Yahudi, untuk membangun kembali Bait Suci yang ketiga. Yesus prediksikan itu. Ketika Bait Suci ketiga dibangun kembali, akan ada ritual penyembahan yang salah. Yesus mengatakan bahwa ada pembinasa keji. Pernah dengar hal itu? Di Matius 24 ayat 15, pembinasa keji akan ada di Bait Suci yang baru dibangun, yaitu Bait Suci yang ketiga, di Matius 24 ayat 15 dan 2 Tesalonika 2 ayat 1, 3, dan 4. Paulus berbicara seperti itu. Dengan kata lain, Bait Suci akan dibangun kembali oleh kelompok Freemason, Illuminati, Dewan Gereja Sedunia, dan kelompok Jesuit di bawah naungan Paus, dan semua pemimpin-pemimpin agama berkumpul melakukan cara pelayanan mereka sendiri-sendiri di mimbar. Pemimpin Islam akan melakukan ibadah mereka, orang Yahudi akan melakukan ibadahnya sendiri, dan para pemimpin Kristen dan Buddha dan Katolik Roma, semua dewan gereja-gereja sedunia, pemimpin-pemimpin denominasi yang terkait dewan gereja sedunia melakukan ibadah bersama di bawah di Bait Suci ketiga yang baru dibangun. Yesus katakan hal itu akan terjadi. Kekejian dari kehancuran akan terjadi. Kemudian Yesus berkata dimulai ayat 16 di pasal 24. Kemudian ayat 16 berkata, engkau harus memperhatikannya. Penganiayaan dan kesengsaraan akan datang selanjutnya pada pembangunan kembali Bait Suci ketiga, melakukan ibadah secara salah dan tidak baik. Jadi Bait Suci ketiga akan dibangun oleh pengawasan dari Freemason. Bukankah menarik? Setelah itu, saudara tahu gereja Ortodoks Yunani dibangun dengan Bait Suci yang indah di Istanbul. Konstantinopel pada waktu itu, sekarang gereja Sofia Istanbul, Turki. Pernahkah saudara mendengar hal itu? Gereja Sofia, yang bahkan sekarang adalah gereja yang besar. Mari kita mulai dengan gereja Ortodoks Yunani, tetapi kemudian Islam menyerbu di tahun 1453. Islam mengubah gereja itu menjadi masjid pada tahun 1453. Saudara tahu semua cerita-cerita itu. Di sini tahun 1935, setelah Kekaisaran Ottoman dikalahkan Inggris, gereja tersebut menjadi museum. Sekarang sudah menjadi museum hingga sampai sekarang, tetapi beberapa bulan yang lalu, di tahun 2020, Presiden Turki menyatakan museum tersebut menjadi masjid. Sekarang gereja Katedral Sofia yang terkenal itu kita menyebutnya Hagia Sophia. Hagios berarti tempat suci,
has that history. memiliki sejarah seperti itu. It turned back Sekarang kembali ke under the Islam. Islam. Okay. Now here, Setelah mereka di sini pada tahun 604, Roman Catholic Katolik Roma membangun katedral Santo Petrus on the yang disebut dengan side as today, Basilika. Saint Peter's, where is it? Basilica. Today's Roma, Yang sekarang you know, di Roma it was itu adalah tahun 604, mereka membangun katedral Katolik Roma mereka sendiri di sisi yang sama dengan Vatikan hari ini. Sekitar 1000 tahun kemudian, mereka menghancurkan katedral Santo Petrus itu dan membangun kembali dengan besar Basilika Santo Petrus yang mereka sebut hari ini Vatikan. Sekarang disebut Vatikan. Itu butuh waktu yang cukup lama, sekitar 100 lebih atau 130 tahun, mulai tahun 1506 sampai 1517 dibangun dengan indah Basilika Santo Petrus. Di Anglikan juga membangun katedral mereka sendiri di London. Katedral Santo Paulus di tahun 1617 tahun lalu terbakar oleh api. Para umat Islam datang dan membakarnya. Sekarang di Rusia, orang-orang Ortodoks Rusia telah membangun banyak katedral mereka sendiri. Di sini, Santo Petersburg, saya pergi ke sana dan mengunjungi katedral Santo Ishak. Ini sama besarnya. Hingga hari ini, mereka mengatakan bait suci pertama yang terbesar adalah Santo Basilika Petrus, dan kedua Gereja Sophia, dan ketiga adalah Santo Paulus, dan terbesar adalah Santo Ishak. Jadi di sini Katolik Roma, Anglikan, Ortodoks Yunani, Ortodoks Rusia, mereka membangun oleh siapa? Freemason. Ketika saudara melihat di dalamnya, di dalam bait suci, tidak ada ibadah yang benar atau semacam kebinasaan kekejian. Ibadah yang salah terjadi di sana. Mengapa? Karena dibangun oleh Freemason dan juga digunakan oleh Freemason. Bahkan bait suci yang ketiga yang akan datang akan dibangun oleh Freemason dan didukung dengan Illuminasi. Dan Paus Roma, Jesuit, anggota Dewan Gereja Sedunia, bait kesuci ketiga akan dibangun. Tetapi selama 7 tahun masa kesusahan, bait suci akan dihancurkan lagi. Jadi secara bait suci Kristen berasal dari anak keturunan Kain, yaitu Henok, yang kebetulan menjadi asal mula kegiatan Freemason. Jadi kelompok Freemason yang akan saya ceritakan sedikit lagi nanti minggu depan tentang ajaran mereka dan tujuan
mereka. objectives. Okay. Berkaitan dengan Freemason dan Illuminasi, saya lebih banyak mengajar lebih lagi di hari-hari yang akan datang untuk saudara. Amin. Menarik. Saya harap mata rohani saudara sedikit demi sedikit terbuka seiring waktu. Semoga Tuhan memberkati saudara semua dalam nama Yesus. Amin.